Apakah Anda berani percaya? Wanita selama 5 tahun ini tidak boleh ketemu dengan putranya. Tetapi anaknya tidak hilang. Bersembunyi di kamar dan bermain game. Hanya ada satu pintu di antara mereka. Setiap hari ibu ini akan membawa nasi dan taruh di depan pintu kamar anak. Jika anak butuh apa, dia akan kirim satu surat. Fat adalah ibu tunggal. Dan putra dia bernama Nat. Suatu hari dari 5 tahun yang lalu, Fat masuk ke dalam kamar. Cabut kabel listrik. Suruh anak turun ke bawah untuk makan. Tidak menyangka anak itu ambil satu pisau kecil. Dan taruh di lengan dia. Tindakan ini membuat Fat sangat takut. Dia tidak berani kekerasan dengan anak lagi. Perlahan mundur lalu menutup pintu. Nat juga tidak omong apa lagi. Sejak itu ibu dan anak tidak bertemu lagi. 5 tahun ke depan. Ada satu perusahaan membuat film horor tahu cerita punya Fat. Mereka datang untuk interview dia. Satu anak dalam 5 tahun tidak pernah keluar dari kamar. Mereka mau tahu lebih jelas cerita ini. Jadi mereka datang untuk ketemu dengan ibunya. Ingin obrol dengan Nat. Karena itu Fat setuju. Dia berkumpul berapa informasi tentang orang-orang muda mengunci diri di kamar mereka. Mengatakan bahwa jika tinggal di rumah terlalu lama, orang itu akan mendapatkan beberapa penyakit mental. Jika Anda masih biarkan putra seperti itu, ada kemungkinan dia akan berpisah dari masyarakat. Fat mendengar itu merasa sangat khawatir. Dia setuju dengan permintaan sutradara. Mereka berdua kembali ke rumah. Fat suruh dia tunggu di bawah. Dia sendiri akan naik ke atas untuk obrol dengan anak dulu. Di atas pintu ada tulisan tidak boleh masuk ke dalam. Fat mengetuk pintu. Nak, ada orang ingin kamu masuk ke TV. Kamu mau apa gak? Di dalam kamar tidak ada suara jawab. Sutradara sendiri naik ke atas. Ambil kartu nama dia. Dan mengatakan dia bisa obrol dengan Nat di internet dulu. Fat masukin kartu nama itu lewat bawah pintu. Sangat cepat ada satu kertas keluar. Di atas ada tulisan, "Jangan ganggu saya." Fat merinding pegang kertas itu. Tidak tahu harus melakukan apa. Tetapi sutradara itu tidak mau menyerah. Dia masih menasihati. Dan hasilnya dari dalam keluarkan satu jari tangan. Dan ada tulisan, "Jika tidak pergi saya akan bunuh diri. Melia, jari anak." Fat ketakutan. Dia memukul sutradara di samping dia. Berteriak suruh orang itu pergi. Tapi orang itu bahkan lebih bertekad. Saat panik tidak sengaja mendorong Bu Fat jatuh ke bawah. Dia mau turun untuk mengangkat Bu Fat. Tiba-tiba pintu di belakang buka. Sutradara sedikit lagi jatuh ke bawah. Untungnya dia bisa pegang tangga. "Siapa Anda?" Orang di dalam kamar tidak banyak omong. Langsung menyeret sutradara itu ke dalam. Lalu hanya ada tangisan kesakitan. Setetes darah jatuh dari lubang di lantai atas. Jatuh ke muka Bu Fat. Setetes. 2 tetes. Fat bangun. Wajah takut perlahan duduk. Adegan tetes darah itu masih muncul di depan muka. Bu Fat belum sempat pikir apa. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Sosok pria pegang pisau melangkah keluar. Ini adalah putra dia Nat. Sekarang Bu Fat tidak takut. Dia merasakan sangat senang. Karena akhirnya anak dia mau keluar juga. Bu Fat menuju ke depan. Tarik handuk di kepala Nat. Apakah semua tadi hanya mimpi? Bu Fat pergi ke ruang tamu. Tiba-tiba ada suara bel pintu. Ternyata ada orang laporan. Polisi datang untuk memeriksa setiap rumah. Bu Fat ajak mereka masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba polisi mendengar ada suara aneh di lantai atas. Jadi naik ke atas untuk cek. Yang lain tanya kepadanya. Waktu ini ada menemukan yang aneh. Fat langsung menjawab tidak. Sepertinya mau sembunyikan sesuatu. Setelah mereka pergi. Sampai polisi yang tadi mendengar suara aneh juga tidak menemukan apa. Kok gitu sih? Hanya menyelidiki seperti itu. Suatu hari, Bu Fat ingin keluar. Dipanggil sama gadis tetangga. Nama gadis ini adalah Fem. Karena sejak kecil sudah memiliki alergi. Jadi setiap hari hanya bisa di dalam rumah saja. Jika dia keluar rumah akan langsung bersin. Fem manggil Bu Fat masuk ke dalam rumah. Dia ingin Bu Fat bantu dia menyembuhkan penyakit ini. Ternyata Fat adalah ahli hipnotis. Hanya berapa kata sudah membuat Fem tidur. Dia ingin membantu gadis ini menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam mimpi. Setelah Fem bangun, Fat omong sama dia. Harus percaya diri sendiri. Jika jiwanya kuat,
Tidak akan disiksa oleh penyakit apapun. Setelah Bu Fat pergi, Fem tiba-tiba tanya tentang Nat. Karena waktu masih kecil, mereka adalah teman dekat. Walaupun sudah lama tidak ketemu, tetapi Fem sering melihat lewat jendela. Melihat ada sosok Nat di dalam kamar. Baru mendengar pertanyaan punya dia. Bu Fat tidak senang. Karena itu membuat dia ingat ke masa lalu yang tidak baik. 5 tahun yang lalu, Bu Fat dan suami ada hubungan yang buruk. Dan saat itu Nat hanya di dalam kamar untuk bermain game. Setiap hari kunci sendiri di dalam kamar. Prestasi juga turun. Bu Nat mengadu pada suaminya. Tetapi suami terlihat sepertinya tidak peduli. Hanya fokus untuk perakitan senjata. Tiba-tiba suatu hari, ketika memeriksa barang punya suami, menemukan bukti jika suami dia Leo selingkuh. Dia menegur suaminya dengan selingkuhannya. Bahkan tidak bisa mengendalikan diri dan memukul orang. Suami dorong jatuh Fat. Dia ambil barang pribadi. Lalu berkata mau cerai dengannya. Rumah ini buat kamu. Tapi anak tetap tinggal sama aku. Baru selesai omong dan ingin pergi. Tanpa diduga Bu Fat ambil pistol dan arahkan ke arah suami. Dia tidak butuh apa lagi. Tapi memaksa harus tinggalkan anaknya. Penyimpanan berakhir di adegan itu. Fat duduk di sudut dalam rumah menangis tanpa suara. Leo sudah meninggal dan anak tetap tinggal sama dia. Tetapi hubungan ibu dengan anak berubah menjadi seperti itu. Fem pegang satu pisau. Dia ingin bunuh diri. Karena sebelumnya, dia menemukan satu kertas di laci lemari kamar ibu dia. Fem baru tahu. Penyakit punya dia benar-benar membuat ibu dia sangat lelah. Sekarang dia tidak ingin membuat hidup ibu nambah sulit lagi. Fem menelepon ibu untuk terakhir kali. Lalu tinggalkan wasiat. Memakai pakaian favoritnya. Dan hari ini Fem akan bunuh diri. Dapat melihat di pisau adalah mata yang putus asa punya dia. Fem pegang pisau lalu letakkan pisau di pergelangan tangan. Tiba-tiba ada suara aneh dari luar. Fem melihat lewat jendela. Menemukan kucing yang pernah punya dia. Sudah masuk ke dalam rumah Bu Fat. Fem agak khawatir. Setelah berapa saat berpikir, dia masih pegang senter dan pergi keluar. Ingin bawa kucing itu pulang. Di rumah Bu Fat tidak ada orang. Ketika dia sampai ke pintu, karena tidak ada yang membuka pintu, Fem hanya bisa meloncat ke dalam. Baru masuk ke dalam. Tiba-tiba pintu rumah buka sendiri. Kucing itu masuk ke dalam. Fem langsung mengejarnya. Berhasil menangkap kucing di sudut dalam rumah. Baru masuk membuka plastik di kepala kucing. Tiba-tiba dari atas keluarkan suara yang aneh. Fem melihat ke atas. Satu batu kecil jatuh ke bawah. Di tempat yang batu itu jatuh, ada satu manyat yang sudah kering. Fem ketakutan. Dia ingin melarikan diri tetapi mendengar suara Bu Fat pulang. Dia langsung bersembunyi ke dalam toilet. Bu Fat baru sampai ke rumah. Tiba-tiba Leo muncul di belakang. Dia berpikir sudah ketemu dengan hantu. Jadi panik langsung usir dia pergi. Tiba-tiba mantan suami dia berkata, dia belum mati. Yang mati adalah Nat. Kapan kamu baru menerima kenyataan? Ternyata ada tahun itu ketika mereka sedang berantem. Nat melihat dari lantai atas. Di saat Bu Fat sedang memegang pistol, Leo dengan cepat bergegas ke arah istri. Dua orang berdesak-desakan. Tidak hati-hati mengarahkan pistol ke atas. Di detik berikut melihat dari lantai atas ada tetes darah jatuh ke bawah. Leo dan Fat langsung lari ke atas. Melihat anak berbaring di lantai dalam genangan darah. Sudah henti nafas dari kapan? Ibu itu tidak percaya kata-kata dari mantan suami. Jika Nat sudah meninggal, jadi berapa tahun ini? Dia sudah tinggal bareng siapa? Leo karena ingin membuktikan untuk mantan istri. Langsung membuka pintunya. Melihat adegan di dalam. Membuat Leo ketakutan. Di depan komputer ada manyat yang sudah kering. Tangan tidak berhenti mengetik ke papan ketik. Melihat Leo dan Fat, manyat itu bangun. Bu Fat sangat senang. Karena manyat yang sudah kering di depan dia adalah Nat. Tidak lama kemudian, Bu Fat pegang pisau potong leher Leo. Leo langsung mendorong istri jatuh ke bawah. Fem bersembunyi di dalam toilet terlihat semua adegan itu. Dia ingin melarikan diri, tapi manyat itu sudah menemukan dia. Dalam bahaya Fem naik ke atap rumah. Tapi manyat kering ini sudah hancurkan tempat itu. Fem jatuh ke bawah. Fem ambil sebatang kayu. Dan batu bata di atasnya. Tidak sengaja jatuh di dada dia. Ketika dia bangun kembali, melihat manyat di depan sudah menjadi debu.
Manyat kering itu sebenarnya hanya bisa hidup dari benak Bu Fat. Setelah Bu Fat koma, manyat itu juga langsung hilang. Akhirnya Bu Fat diselamatkan. Melalui benak yang kuat, dia berhasil membuat satu nat lain. Setiap hari pasti beri satu kertas untuk ibunya. Hanya saja dia akan hidup selamanya di rumah sakit jiwa. Dan ibu punya fame. Sekarang menjadi Bu Fat versi baru. Sekarang dengan harapan berdiri di depan pintu kamar anaknya. Menunggu fame keluarkan kertas.